Setelah menyerahkan secara simbolis 48 sertifikat aset Pemkot Tarakan kepada Wali Kota Tarakan Dr. Chairul pada Rabu 19 Januari, BPN Tarakan menargetkan tahun 2022 bisa menyelesaikan sekitar 320 sertifikat aset Pemkot Tarakan. Kepala BPN Tarakan Agus Sudrajat menjelaskan, 48 sertifikat aset Pemkot Tarakan yang diserahkan merupakan proses kegiatan yang dilakukan pada tahun 2021, di mana sebelumnya pihaknya juga sudah menyerahkan 25 sertifikat aset yang diterima Wali Kota Tarakan dan 10 sertifikat aset diterima oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tarakan. Sehingga total ada 83 sertifikat aset Pemkot yang sudah diserahkan. Adapun dalam proses penyelesaian sertifikat aset Pemkot Tarakan, pihaknya menemukan kendala klasik seperti persoalan di pemberkasan dan klaim dari masyarakat. Namun kendala tersebut bisa diatasi. 83 sertifikat yang sebagian sudah waktu pertama kali kita diserahkan ke Pak Wali juga di gedung yang sama, di tempat yang sama. Itu sekitar 25 dan ada yang diambil satu-satu oleh Dinas Perkim maupun dari bagian aset. Nah, sekalian saya sampaikan untuk tahun depan atau tahun ini ya kami targetkan 250 ditambah 62 jadi sekitar 320-an lah. Ya 320-an sertifikat aset Pemkot yang akan kami sertifikatkan. Ya mudah-mudahan ini di tahun 2023 semua aset Pemkot yang berupa tanah itu sudah bisa kita sertifikatkan. Wali Kota Tarakan Dr. Chairul menjelaskan perlu dilakukan sertifikat terhadap aset Pemkot Tarakan sebagai langkah pengamanan bila terjadi klaim. Hal tersebut sudah direkomendasikan oleh BPK dan KPK sebelumnya. Terlebih hal tersebut sudah menjadi perhatian KPK selain persoalan pendapatan dan perizinan. Adapun terkait kendala dalam proses sertifikat aset Pemkot Tarakan, masih ada pada kendala internal seperti melengkapi dokumen. Dirinya berharap proses sertifikat aset Pemkot Tarakan di tahun 2022 bisa lebih gampang dan lebih cepat. Nah, tadi sih kita ini ya mungkin tahun 2000 mudah-mudahan bisa 300-an bidang yang bisa disediakan aset-aset Pemkot ini supaya untuk pengamanan juga. Ini sesuai dengan rekomendasi dari BPK, Pak? Ya, rekomendasi BPK, rekomendasi KPK. Dan sekarang kan perhatian KPK ini kan di 3 itu, pendapatan, terus perizinan sama aset ya. Jadi kita memang di target kemarin itu setiap tahun mestinya ada 100, cuman kan kemarin sempat ada pandemi dan sebagainya sehingga terlambat. Mudah-mudahan bisa dikejar di tahun 2022 nih sehingga target 400 bidang itu mudah-mudahan bisa tercapai. Dan harapan kami sih kalau bisa seluruh aset Pemda sudah tersertifikasi. Ada kendala nggak pada pelaksanaan sertifikasi kayak sengketa atau gimana? Ya adalah 1-2, ada tapi yang lebih banyak itu ya kendala internal kita kadang-kadang karena tadi melengkapi dokumen karena harus dicari lagi karena pindah-pindah berkas ini misalnya dari bagian tapem pindah ke aset, pindah ke Perkim. Jadi ya itu kadang-kadang ya pindah-pindahnya itu yang kadang-kadang saya harus bongkar lagi, mencari lagi itulah. Januriansyah melaporkan.